Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam banyak kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang mengatakan bahwasanya Allah tidak pernah melihat pada harta benda yang kita miliki atau jabatan yang kita sandang ataupun status sosial yang kita miliki. Innallaha la yanduru ila amwalikum wa ajsadikum wa ila a'malikum. Allah tidak pernah memandang harta kita, pangkat kita ataupun status sosial kita. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mencirikan beberapa sifat orang-orang yang bertakwa. Misalnya dari sekian banyak ciri orang yang bertakwa bisa kita temukan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Segeralah kalian semua pada pengampunan Allah dan juga surganya Allah yang luasnya semesta langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang hanya diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Salah satu dari sifat orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat tersebut, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka yang suka mendermakan harta mereka di jalan Allah, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sifat dermawan dalam semua keadaan menjadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Ali Imran ayat 134. Sebab itu Imam Al-Ghazali kemudian menambahkan penjelasannya kepada kita. Jangan gampang percaya dengan orang yang janji ini itu. Kalau punya rezeki banyak baru dia akan banyak bersedekah. Karena biasanya orang seperti itu bawaannya pelit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali buat simulasi. Kalau ada orang punya uang 100.000 rupiah, kemudian dia bersedekah 20.000 rupiah. 20.000 rupiah dari 100.000 itu 20%. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita sudah mengantongi uang 1 miliar, diminta untuk bersedekah sebanyak 20%. 20% dari 1 miliar sudah 200 juta. Pasti kita mikir-mikir 2-3 kali. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah memberikan banyak sekali contoh orang yang janji ini janji itu sama Allah saat miskin. Tapi saat dia kaya lupa semua janji-janjinya sama Allah. Di antaranya Qarun. Allah mengisahkan tentang Qarun dalam surat Al-Qasas, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu dulu termasuk umat Nabi Musa yang paling taat. Kemana Nabi Musa pergi di situ ada Qarun. Sampai suatu hari Qarun minta kepada Musa agar didoakan rezekinya barokah, berlimpah, hidupnya sejahtera makmur. Awalnya Nabi Musa keberatan. Tapi karena didesak, dipaksa-paksa setiap hari sama Qarun, akhirnya Nabiullah Musa pun mendoakan Qarun supaya kaya raya. Apa yang terjadi kemudian? Qarun lupa daratan. Saat ditanyai sama orang, bagaimana caranya kau kaya raya? Qarun menjawab dengan sombong, innama utituhu ala ilmin indi.
Jangankan bersedekah, dia bahkan lupa siapa yang membuat dia kaya raya. Bahkan Qarun berani berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena memang saya hebat. Sehingga Allah murka, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan dia dan harta-hartanya ke dalam perut bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kisah yang lebih kurang sama juga pernah terjadi kepada seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah bin Hatim. Di dalam riwayat hadis, sebegitu miskinnya Sa'labah bin Hatim sampai-sampai kalau selesai sholat fardu 5 waktu berjamaah bersama dengan Nabi, Sa'labah bin Hatim harus terus pulang ke rumah. Karena sarungnya itu mau dipakai sama istrinya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau dia jikir terlalu lama berdoa bersama Nabi, boleh-boleh istrinya enggak akan pernah sholat. Sebegitu miskinnya Sa'labah bin Hatim. Mungkin di zaman kita enggak ada lagi orang semiskin itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu hari istrinya Sa'labah minta agar Rasulullah SAW mendoakan mereka agar kaya raya. Awalnya Nabi Muhammad juga tidak mau, tapi karena terus diminta, didesak, Rasulullah SAW mendoakan Sa'labah bin Hatim dan istrinya itu kaya raya, hidupnya sejahtera. Setelah itu Rasulullah memodali sahabatnya itu dengan 2 ekor kambing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang biasanya kambing sekali netas cuma 1-2 ekor, kambing milik Sa'labah hadiah dari Nabi itu sekali netas sampai 4 ekor. 2 ekor sekali netas 8 ekor anak kambing. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan janji-janjinya Sa'labah itu. Wa minhum man ahadallah. Banyak sekali di antara umatmu nanti Muhammad yang janji ini, janji itu sama Allah. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Kami kalau diberikan kekayaan yang melimpah akan rajin bersedekah. Wa lanakunanna minas solihin, dan kami akan menjadi orang yang soleh. Awal mulanya memang seperti itu. Saat Sa'labah masih punya 40 sampai 120 ekor kambing dimintai zakat sama Rasulullah, gampang dia kasih. Karena nisab zakat kambing dari 40 sampai 120 ekor cuma 1 ekor kambing. Saat jumlah kambingnya 121 sampai 200 ekor kambing, zakatnya baru 2 ekor kambing, masih mudah dia beri saat Nabi Muhammad minta. Saat kambingnya sudah mencapai 201 sampai 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing, Sa'labah juga masih gampang kasih. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat kambingnya Sa'labah terus berkembang biak, kan enggak mungkin lagi Sa'labah mengembangkan ternaknya itu di kota Madinah. Bapak Ibu kalau di kampung tinggal punya tetangga yang pelihara 1-2 ekor kambing enggak apa-apalah. Tapi kalau kambingnya sudah ratusan, nah pasti ribut, hama, bau, ya buat semak, ya mengganggu lingkungan. Begitu juga Sa'labah, tahun ketiga enggak pernah lagi nampak batang hidungnya di masjid. Dicari sama Nabi, mana Sa'labah? Kok enggak pernah lagi nampak batang hidungnya ke masjid? Dilapori sama sahabat yang lain, ya Rasulullah, Sa'labah itu kambingnya ma bainal jabalain. Di antara 2 gunung kalau ada kambing itu miliknya Sa'labah semua. Kalau antara Gunung Kulu dengan Gunung Grute ada kambing itu milik Sa'labah semua. Begitu banyaknya kambing Sa'labah. Sehingga dia enggak mungkin lagi mengembangkan ternaknya di kota Madinah, harus pergi ke pedalaman. Nah, tapi konsekuensinya apa? Tidak pernah lagi sholat berjamaah bersama dengan Nabi. Nah, maka saya sering menegur jamaah yang sudah sukses dunia akhirat, anak-anaknya juga sukses, sudah punya kerja, sudah menikah, sudah pensiun, tapi kemudian tinggalnya di hutan, ngurus kebun, ke masjid enggak nampak lagi batang hidungnya, apa lagi yang dicari? Semuanya sudah selesai.
Jangan jadi saklabah baru. Kita lupa kalau suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Persis seperti saklabah, lupa dia saat kejar terus dunia, akhirnya nggak pernah nampak lagi batang hidungnya di masjid. Yang lebih parah lagi, saat kambingnya itu mabainal jabalain, di antara dua gunung, zakatnya itu sudah 800 ekor kambing. Datang Mu'az bin Jabal, bawa SK amil zakat dari Nabi, ditagih zakat sama Mu'az. Ya Sa'labah, keluarkan zakatmu, dari hitunganku kamu wajib mengeluarkan zakat 800 ekor kambing. Disitulah kemudian Sa'labah dengan lancang berkata, ini bukan zakat, tapi Rasulullah ngerampok harta saya. Maka turun ayat kemudian, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Saat orang-orang seperti Sa'labah ini diberikan kekayaan sama Allah, bakhilu bihi. Nah, mereka sudah mulai bakhil, sudah lupa dengan janji-janjinya kemarin. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, kalau orang dermawan, maka dermawannya semenjak hidupnya susah. 20.000 dikeluarkan saat dia berinfak, duitnya cuma 100.000, berarti 20% dari seluruh kekayaan yang dia miliki. Insya Allah kalau ini dilatih terus, saat dia punya duit 1 miliar, 20% harus keluarkan zakat sebanyak 200 juta. Enggak berat bagi dia untuk mengeluarkan zakat atau sedekah ataupun infak. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang yang bertakwa yang pertama di dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang senang mendermakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Moga-moga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa meniru sifat-sifat dermawannya orang-orang soleh, para nabi, para aulia, wassalihin, dan moga-moga dengan sifat itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, karena di sisi Allah hanya orang-orang yang bertakwa inilah yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah singkat pada kesempatan zuhur ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.